Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, di sini ada data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah toko mebel bulan Januari sebagai berikut. Ada jenis barang, ada pendapatan, dan ada keuntungan. Jika pendapatan rata-rata meja makan adalah 30 juta dan itu sudah termasuk untung ya, gitu ya. Jadi udah termasuk untung, maka modal yang dikeluarkan untuk meja makan adalah berapa gitu. Nah, sekarang gini aja. Jadi 30 juta ini adalah apa? Adalah sudah termasuk untung ya, 20% berarti adalah 120%. Kenapa 120%? Karena awalnya kan 100%. Karena dia untung 20%, tambahin aja untung ya. Dari modal ya gitu. Jadi ini tuh apa sih? Ini tuh kalau dipecah adalah 100% ditambah dengan persentase untungnya gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang di sini kita tulis langsung 30 juta. Ini kan berarti 120 dibagi dengan 100 gitu ya. Kalau kita 120 dibagi dengan 100 ya. Kalau kita bagi dengan 6 atau kita bagi 20 ya langsung ya. Berarti adalah 6 per 5 gitu ya. Kalikan dengan modal ya. Sejajar melewati sama dengan bagi, menyilang melewati sama dengan kali. Ini kita bagi 30 bagi 6 adalah 5 juta. Kalau kita kalikan silang 5 juta kali 5 adalah 25 juta sama dengan modal. Jadi modal yang dikeluarkan adalah 25 juta. Oke, tanaman Parthenochizes merupakan salah satu dari tanaman hias yang sangat atraktif. Perakaran dari tanaman ini sangat sulit berkembang tanpa adanya bantuan dari penggunaan hormon tumbuhan. Studi pertumbuhan akar dari tanaman Parthenochizes ini dilakukan dengan menambahkan konsentrasi hormon auksin ya atau NNA di sini ya, naphthalene acetic acid yang berbeda-beda variasi konsentrasinya dari mulai 0, 500, 1000 sampai dengan 3000 ppm ya. Sebanyak 4 kali pengulangan dilakukan untuk masing-masing konsentrasi. Tabel berikut menunjukkan hasil dari studi ini berupa pengaruh NNA ya, pengaruh hormon tadi terhadap panjang akar, berat kering dan jumlah akar gitu ya. Nah, yang tadi di sini adalah berapakah persentase pertambahan panjang akar. Jadi persentase pertambahan panjang akar berarti kalau namanya persentase pertambahan panjang akar berapa bertambahnya? Berapa bertambahnya? Pertambahannya dibagi dengan yang awal ya. Misalkan gini, dengan sebelumnya. Misalkan dari 2 ke 5, berarti berapa persentase pertambahannya? 2 ke 3 naiknya berapa bertambahnya? 3 dibagi yang sebelumnya ya. 2 ya, waduh kali 100%. Kalikan dengan 100% ya, seperti itu untuk rumusnya ya. Jadi ini bukan bertambah ya, berapa pertambahannya mungkin gitu ya. Yuk, berarti kita fokus ke panjang akar ya. Nah, khusus ini lihat yang 1500 ppm ya. Dari yang menggunakan 1500 ppm dengan yang tanpa menggunakan NNA berarti yang 0 ppm berapa kenaikannya nih? Dari 9,68 ke 28,4. Ya, berarti kita tinggal kurangkan 28,64 dikurangkan dengan 9,68 dibagi dengan yang awalnya yang sebelum bertambahnya yaitu 9,68 ya. Kali 100%. Nah, ini kita bakal dapatkan sekitar 1,96% ya dengan pembulatan. Jawabannya adalah yang E. Oke, kompleks area Smart City memiliki jalan untuk parkir mobil yang sangat panjang dan sempit penghuni ya. Dan sempit ya, jadi ada panjang dan sempit. Kemudian penghuni dapat memarkir mobil ya. Parkir mobilnya itu berarti ada aturannya nih ya. Tapi untuk keluar hanya bisa dilakukan dengan mundur. Jadi orang yang parkir itu cuma bisa mundur ya. Sekarang taruh seperti ini. Nah, kalau mobilnya itu dia ke arah kiri ya masuknya. Ya, masuk gitu kan. Maka keluarnya ke arah kanan itu ya. Keluar ya. Nah, untuk memastikan tidak ada mobil yang terhalang untuk keluar, ketua RT membuat tabel masuk mobil penghuni sebagai berikut ya. Jadi di sini bla bla bla, setiap pagi mobil keluar dahulu sebelum mobil berikutnya masuk. Jadi orang keluar dulu baru masuk ya. Mundur dulu baru orang ada apa? Orang yang parkir kemarin tuh mundur dulu baru orang yang baru masuk gitu ya. Seperti terlihat pada tabel, tidak ada mobil yang keluar kompleks pada hari Senin. Dia parkir di depan, sedangkan Budi di belakang. Berarti yang pertama parkir masuk yang sebelah kiri ya orangnya ya.
baru Budi. Mobil siapa sajakah yang parkir di hari Jumat? Oke. Yaudah, pertama di hari Senin yang masuk Dian Budi. Dian dan Budi. Kemudian di Selasa ini ada yang keluar nih ya. Satu orang keluar, berarti Budi. Masuk Kathy, Benny, Roy. Oke. Kathy, ya. Benny dan Roy. Kemudian di hari Rabu keluar 2 ya di sini. Roy sama Benny hilang, masuk Desi. Nah, kemudian di hari Kamis gak ada yang keluar, ya, 0. Masuk 2 mobil, Vina dan Rosa. Ya, kemudian Jumat 3 keluar nih. 1, 2, 3, masuk si Virgo. Berarti yang parkir di hari Jumat adalah 3 orang nih ya. Dian, Kathy, Virgo. Jawabannya adalah option yang B. Oke, pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta, ya. Kemudian ada diskon 20% ya. Berarti harganya jadi 8 juta ya. Oke. Jadi harganya itu dari 10 juta, ya, 10 juta. Ya. Diskon ya, ada diskon 20%, jadi tinggal 8 juta ya. Nah, kemudian ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan dengan besaran yang sama mulai bulan kedua, dikenakan bunga tunggal sebesar 6% ya. Oke, jadi ada bunga tunggal di sini. Bawahi 6% dalam waktu 1 tahun. Dan uang muka minimal 10% dari harga resmi ya. Jadi minimal bayar DP ya. 10%. Toko juga menjual anti gores dengan harga 150.000 dan casing seharga 90.000. Jika Pak Budi membeli ponsel dengan uang muka minimal, ya, dia bayar uang muka minimal berarti 1 juta ya, 10%-nya. Jadi kalau dia udah DP 10% minimalnya, harganya tinggal berapa? Tinggal dikurangi 1 juta, tinggal 7 juta yang harus dibayar cicil ya. Minimal dengan mengangsur sebanyak 20 kali ya, angsuran yang dibayarkannya berapa? Dalam waktu 20 kali. Ya udah, total yang harus dibayarkan kan 7 juta. Kan ya? 7 juta itu baru harga yang harus dibayar. Jangan lupa kalau dia nyicil ada bunga. Nah, kamu harus cari dulu bunganya ya. Ini plus bunga. Nah, berarti 7 juta. Bunganya itu kan berarti pembayarannya harus 7 juta dikalikan dengan 6% dalam waktu 1 tahun. 6/100. Tapi di sini hanya 20 angsuran ya, berarti berapa tahun nih? Jadi kan rumus daripada bunga itu adalah berapa yang harus dibayarkan ya, biaya dikalikan dengan suku bunganya dikalikan dengan waktu ya. Nah, di sini waktunya 20 bulan. Berarti kalau mau dibikin per tahun, karena ini kan per tahun nih, itu dibagi dengan 12 ya. Nah, ini kan 6 kali 2, 12, 12 coret. Ini 0 coret. Ya, ini juga 0 coret. Tinggal 700.000. Berarti total yang biaya harus dibayarkan adalah 7.700.000. Total. Kalau mau dibayar 20 kali, 20 bulan bagi 20 aja. Nah, ini kita nanti akan bagi dengan 20 ya. Kita dapatkan hasilnya adalah 385.000 ya per bulan. Oke, jadi jawabannya adalah option yang B. Oke, jadi itu soal bocoran UTBK. Jadi kakak kasih 1 soal latihan, silahkan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar.